Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saatnya saya akan membahas mengenai pertandingan Lyon melawan Bayern Munchen ya nanti malam. Ini laga yang sangat seru ya. Ini adalah semifinal kedua dari kedua tim ya. Nah, saya akan memprediksi jalannya laga ini ya. Ya, ini kayak preview pertandingannya ya. Untuk Munchen sih ya kita sudah tahu bahwa mereka timnya merata ya, dan kita juga tahu Lyon ini tim yang kuda hitam, sebelumnya tidak diunggulkan. Jadi saya akan membahas kedua tim ini. Saya mulai dari Lyon ya. Lyon ini memiliki pertahanan yang kuat, terbukti ketika sebelumnya melawan Manchester City ini, City terbukti tidak sulit menembusnya ya. City ini banyak peluang tapi seperti terhambat di sepertiga jantung pertahanan Lyon. Ini karena Lyon menggunakan kayak gimana ya? Mereka itu memiliki pertahanan yang berlapis karena semua pemain turun. Jadi 10 ditambah satu pemain. 10 pemain ditambah satu kiper ini turun ke belakang, sehingga mereka menggalang pertahanan yang kuat dan sulit ditembus. Ini yang membuat City kesulitan karena banyak pemain, dan mereka benar-benar sial karena banyak peluang namun kipernya lagi bagus, back Lyon juga lagi bagus juga. Jadi Lyon ini terkenal dengan pertahanan yang solid. Sementara dari sisi serangan, saya melihat Lyon ini biasa aja ya. Mereka suka setelah bertahan, cara mereka menyerang adalah transisi bertahan ke menyerangnya adalah dari ketika mereka mendapatkan bola, dari cara menumpuk pemain ini, mereka mengirim bola ya langsung dari jantung pertahanan mereka, dikirim langsung ke jantung pertahanan lawan ya, sehingga mereka memanfaatkan striker mereka yang punya lari yang kencang dan lincah untuk mengeksekusinya, dan itu kadang berhasil. Dan ketika berhasil, maka itu akan memberikan gol yang sangat sederhana. Dan kemarin terjadi di City. Ditambah City backnya kurang koordinasi dan ada unsur blunder. Itu yang menyulitkan City. Sekarang saya mau memperlihatkan wajah saya. Ya, coba jelek wajah saya. Saya copot semua. Nah, sekarang saya membahas Munchen ya. Munchen ini bisa dibilang timnya lebih merata ya. Jadi mereka tidak bergantung pada satu pemain saja. Jadi mereka ini timnya merata dan menyerang dengan sistem yang sangat bagus, di mana pembagian peran jelas. Di sini Thomas Muller sangat berjasa karena banyak memberikan assist. Di sini Sergei Gnabry sebagai pemain sayap juga haus gol. Perisic pemain berpengalaman, ditambah juga ada Lewandowski di depan. Mereka juga punya lini tengah yang kuat dan juga pertahanan yang bagus, dan juga mereka masih memiliki Manuel Neuer, kiper yang sangat hebat ya. Walaupun sekarang sudah usia kepala 3, namun kehebatannya masih terasa ya. Nah, jadi ini benar-benar laga yang seru ya. Di satu sisi Munchen nanti akan menyerang bertubi-tubi, dan di sisi lain Lyon akan coba bertahan dan akan menyerang kalau ada spasi ya. Mereka biasanya bertahan dalam Lyon ini, lalu kalau sudah mendapatkan bola mereka akan mengirim umpan secepatnya ke jantung pertahanannya lawan ya. Di sini harus diwaspadai Munchen. Sekarang, apakah lini belakang Munchen tidak melakukan blunder seperti melawan City? Karena jika itu dilakukan, maka ini akan menambah derita dari Munchen, karena Lyon ini sangat membunuh ya. Karena mereka mempunyai striker yang cepat dan tidak kompromi dan efektif sekali dalam melakukan serangan ya. Jadi kita lihat apakah Lyon ini
mampu menahan gempuran Munchen, dan saat mereka mampu menahan, melakukan serangan yang efektif dan mengandalkan kecepatan striker dari Lyon ini ya. Apakah itu berhasil? Kalau menurut saya ini Lyon kurang berhasil ya, karena sistem serangan lambung ini menurut saya kurang efektif ya. Ini beda kalau kita melakukan umpan pendek-pendek, itu lebih efektif karena jarak pemainnya terjaga. Jadi kalau pendek-pendek kan, kalau serangan gagal ini ada cover dari pemain ya. Jadi pemainnya kan berdekatan. Ketika si A ini kerebut, ada si B yang di belakang atau di sampingnya bisa memperoleh bola lagi. Ini beda kalau pakai umpan lambung. Karena kalau umpan lambung itu mungkin ada 1 sampai 2 pemain dan jaraknya itu sudah jauh dari yang back umpan jauh ke striker, dan ada jarak yang menganga sehingga segini ya misalnya, dan tidak ada gelandangnya kadang-kadang karena gelandang ini turun ke belakang ya, sehingga jarak pemainnya ini jauh banget, sehingga kalau yang depan ini sudah dapat bola kerebut, nah ini nggak ada yang memenangkan bola lagi sehingga akan dibaca oleh lawan. Nah ini yang kelemahan Lyon itu mereka unggul di pertahanan, sangat berlapis, disiplin, namun serangannya ini mudah dibaca karena ya gitu, serangannya ini kayak gimana ya, kelasnya ini ya paling bawah lah karena nggak ada umpan itu ya. Jadi bener-bener butuh variasi Lyon ini ya. Untuk Munchen sih saya nggak ada masalah ya, mereka tetap akan menyerang dengan bertubi-tubi, apalagi Muller sebagai seorang pembuka ruang itu lagi on fire. Dia bener-bener gerak, pas, dan juga bekerja keras dia ini ya, bermain untuk tim. Dan walaupun dia walaupun dia nggak dapat bola tapi berkontribusi terhadap tim ya. Nah, Lewandowski juga mengejar rekor untuk menambah golnya di Liga Champions ya, karena Lewandowski juga lagi on fire, banyak mencetak gol. Nah, yang terakhir sih saya memprediksi skornya mungkin 1-0 untuk Munchen ya. Namun ya kita lihat apakah lini belakang Munchen tidak melakukan blunder lagi ya. Karena maksudnya lini belakang Munchen apakah tidak melakukan blunder ya. Karena jika mereka melakukan blunder seperti City ya fatal ya. Lyon akan menghukum Munchen. Tapi kalau tidak ya kita kembali ke Lyon. Apakah Lyon bisa bertahan dari gempuran serangan Munchen yang bertubi-tubi. Kalau Munchen frustasi karena serangannya gagal, Lyon bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, tapi untuk Lyon ini sudah prestasi yang sangat tinggi, sama juga kepada Leipzig. Leipzig dan Lyon memiliki persamaan bahwa pemainnya ini kurang terkenal, kurang mumpuni, tapi membuktikan dengan semangat, kerja keras, dan fokus itu akan mampu mewujudkan mimpi kita. Terima kasih.